Halo teman-teman, kembali lagi di Bima Bagus TV. Kali ini saya mendapatkan beberapa berita terbaru, berita terupdate seputar rangka ESAF yang kropos dan beberapa temuan lainnya seputar mengapa sih Honda sampai sekarang masih terkesan diam dan hanya sebatas klarifikasi soal rangka yang berkarat. Untuk video selengkapnya, teman-teman tonton sampai habis ya. Terima kasih. Kita lanjut ke bumper dulu. Untuk teman-teman yang bertanya, di mana sih saya beli barang atau variasi yang saya pakai atau barang-barang yang saya rekomendasikan, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di sana saya sudah cantumkan beberapa produk dan barang yang saya rekomendasikan dan saya pakai juga. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Oke, seperti yang teman-teman lihat, pembelian motor Honda itu terus berlangsung dan kemungkinan beberapa produk ini masih sama saja dengan produk-produk yang sudah berkarat kemarin. Tetapi mereka juga sudah menemukan karat-karat di motornya, atau yang Honda bilang itu silika. Tapi lama-lama itu jadi karat ternyata. Nggak seperti omongan Honda yang itu hanya melindungi karat, tapi ternyata jadi karat. Dan ini konferensi pers dari AHM atau Honda. Seperti yang kita bisa lihat, kalau yang diundang oleh Astra Honda Motor itu adalah pers-pers atau wartawan-wartawan yang sudah memiliki cukup kekuatan lah. Jadi mereka diundang. Teman-teman tahu sendirilah siapa yang diundang. Malah ada yang bilang kalau itu amplop. Dan isi konferensi persnya kurang lebih sama dengan yang ada di IG, hanya menjelaskan kalau itu hanya noda karat, noda silika gel yang kemudian bisa dibersihkan, tapi ternyata tetap saja jadi karat itu tadi. Dan ini masih dengan temuan saya rangka yang patah. Setiap hari itu di TikTok saya terus bertambah video-video dengan intensitas like kecil tetapi banyak sekali yang mengeluhkan rangka Honda yang kropos ini tadi. Dan saya menemukan fakta bahwa ketebalan plat dari rangka ESAF ini hanya 1 mili. Bahkan jika tanpa cat, rangka ESAF ini hanya memiliki ketebalan 0,8 mili. Jadi sudah pasti rangka tersebut cenderung kurang kuat untuk di Indonesia. Nah, saya lebih percaya omongan orang-orang lapangan karena beberapa video kemarin di kolom komentar terdapat komen yakni mengatakan bahwa mekanik-mekanik itu menyarankan jika membeli motor jangan beli motor baru, belilah motor 2020 ke bawah. Mungkin karena salah satu isu dari rangka ESAF ini, itu teman-teman bisa lihat rangkanya setipis ini 0,8 mili ya kemungkinan kalau tanpa cat. Dan masih sering saja ditemui, padahal sudah dan masih banyak rangka-rangka yang patah di jalan. Ini bisa membahayakan keselamatan dari para pengendara motor, khususnya skutik Honda. Meskipun katanya ini motor low entry, tetapi kan low entry zaman dulu pun itu rangkanya masih kuat. Jadi memang kemungkinan di motor Honda, beberapa motor Honda skutik yang katanya low entry ini, padahal Vario 160 tuh harganya sudah 30-an juta, mengalami patah rangkanya. Dan ini garansi mesinnya tuh 3.000, tetapi garansi rangkanya 10.000. Tapi memang setelah di cross check dari zaman dulu memang garansi rangkanya 10.000, tetapi rangka zaman dulu terkesan lebih kuat. Itu menurut
pandangan saya dan sumber-sumber yang saya dapatkan dari TikTok itu tadi. Dan karena rangka ESAF sudah banyak yang keropos, saya memasukkan sesi ini, yakni cara pesan rangka ESAF. Dan ini ada daftar harga rangka ESAF mulai dari 1.150.000 hingga 1.376.000. Dan di sini saya menemukan fakta bahwa untuk memesan rangka ESAF ini teman-teman memerlukan waktu 6 bulan. Dan untuk pemasangannya memerlukan uang sejumlah Rp400.000 untuk pemasangan rangka ESAF-nya sendiri. Saya akan bacakan dari Beats 1.150 dan 1.150 Beat Street, Scoopy 1.120, Genio 1.120, dan itu tadi teman-teman bisa pesan sendiri. Dan untuk tunggunya itu tadi selama 6 bulan. Dan ini syarat-syaratnya teman-teman bisa baca. Dan kalau nggak salah ini juga harus ada konfirmasi ke kantor polisi ya. Ini penjelasannya lebih detail. Sampai 6 bulan ya. Dan untuk pengecekan yang digebor-geborkan oleh para sales, silakan cek rangkanya ke Ahas. Ternyata itu harus bayar sejumlah Rp90.000. Tidak gratis ya teman-teman. Dan ini menurut saya penyebab rangka berkarat pada rangka ESAF ini. Sebagai disclaimer, ini menurut pendapat pribadi saya ya, karena kayak kalau dipikir-pikir dipakai nalar itu begini. Oke, saya mulai jelaskan saja. Teman-teman tahu sendiri kalau bagian bawah ini sering menerjang air, dan sebelum mengenai rangkanya, air tersebut tuh kemungkinan tertampung di bagian plastik di bawah rangka tersebut, dan kemungkinan menyebabkan keropos pada rangka yang cukup tipis ini. Karena selain rangkanya tipis, catnya itu kan juga kurang bagus ya, kalau kata teman-teman yang lebih paham mengenai rangka dan soal pengecatan ini. Dan di kolom komentar ini saya menemukan ilmu yang cukup mahal kelihatannya. Teman-teman bisa pause untuk membaca penjelasan ini. Kalau menurut saya ini cukup wajar dan cukup masuk akal, karena penjelasannya cukup terperinci sih menurut saya. Daerah pengelasannya itu mungkin ada yang salah ya, karena ini bukan rangka pipa, ini rangka lempengan yang dipres agar membentuk bentuk seperti ini, seperti yang teman-teman bisa lihat. Jadi kemungkinan Honda bisa mendengarkan saran dari kolom komentar ini untuk produk kedepannya. Kalau untuk produk sebelumnya ya lakukanlah yang terbaik lah, recall itu tadi lah. Dan akhirnya pemerintah memberikan responnya terhadap fenomena rangka ESAF ini, yakni melalui Kemenhub. Kita baca beritanya di CNN Indonesia ini ya. Ini Kementerian Perhubungan bakal memanggil Astra Honda Motor AHM buntut kegaduhan rangka ESAF skutik Honda yang dicurigai konsumen berkarat hingga mudah patah. Pemanggilan terhadap merek Jepang sekaligus penguasa pasar roda 2 tanah air ini dijadwalkan berlangsung pekan depan, tepatnya pada 28 Agustus tahun 2023. Menurut Danto, pemanggilan ini lantaran pihaknya ingin menelusuri langsung akar masalah rangka ESAF ini yang sangat ramai sejak pertengahan bulan ini. Tapi saya agak skeptis ya dengan ini ya. Misal pemerintah mau ke situ dengan barang yang dipasarkan masyarakat, even kayak yang disodorkan pemerintah itu yang paling bagus pun
bisa saja kan. Dan yang mungkin lepas kicau tapi tetap dikirim, itu bisa saja barang yang bisa dikatakan busuk. Seperti yang video masih motor baru, masih plastik, dan itu tang Vario 160 itu udah geter, udah oblak lah, bukan geter lagi, dia oblak. Jadi QC-nya tuh ngapain gitu. Kalau masalah di pengirimannya ya putuskan saja kontrak dengan pengiriman yang gak bagus kayak gitu. Merugikan Honda sendiri dan merugikan konsumen. Dan ini mungkin yang menjadi alasan Honda atau beberapa sales yang masih bungkam terlihat kalau ini untuk kalangan sales saja ya, sales stock. Atau sales stock itu mungkin cara sales untuk berbicara kepada masyarakat untuk menanggapi masalah ini. Itu kalangan sendiri dan rahasia, bisa teman-teman lihat. Saya kebetulan menemukan ini sudah di-share di Facebook. Oke, poin pentingnya adalah ini menghimbau ke konsumen jika unit masalah untuk membawa motornya ke Ahas itu tadi. Dan ternyata nggak gratis, minimal pengecekan gratis lah ya, karena memang kalau dipikir-pikir kan ya minimal ngeceknya aja lah, jangan 90.000 lah, gratisin lah ngeceknya, biar minimal ada yang bisa diusahakan sebagai bentuk permintaan maaf Honda untuk produknya yang beberapa mengalami patah tulang. Dan ini kemungkinan sesi yang ditunggu oleh teman-teman, yakni referensi tambahan. Kita mulai dari Vario 125 yang terlihat patah, tapi ini sebenarnya mengalami kecelakaan. Kenapa saya cantumkan? Karena yang patah itu juga bagian bawahnya. Ini kalau nggak salah tabrakan dengan Xeon RC, kalau nggak Xeon City. Itu motor lama saya dulu, dan saya sekarang pakai kayak gitu juga, pakai Vario 125. Dan ini ada Mio yang cukup lama, dan saya mewajari sekali kalau patah rangka. Tapi kalau teman-teman bisa dengar ini VT-nya, itu saya jelaskan saja. Ini tuh kayak, ini loh motor Yamaha juga patah, tapi kan ini tahun berapa kawan, tolong sekali. Ini juga Mio yang cukup lama. Ini kalau nggak salah Mio setelah motor saya itu, jadi sekitar 2015 lah, Mio Z kalau nggak salah ini namanya ya. Ini rangkanya patah juga, kropos tubular, masih pipa ya rangkanya. Ini masih ada engkolnya Yamaha. Mungkin ini VT-VT yang saya temukan karena beberapa sales melakukan banding. Dan ini dari sales Y, rangka Yamaha kuat ya saya akui ya intinya lebih kuat aja lah. Dan mereka bukan soal harga, tetapi ini tentang keselamatan, boleh. Dan ini ada satu lagi hal yang menarik. Ini saya kurang tahu kenapa, mungkin ada kelistrikan yang salah ya, tapi pengen saja saya masukkan karena ya buat agar terlihat netral lah. Saya juga membahas Yamaha juga lah ya. Ini beberapa lucu-lucuan. Mengundah setelah viral isu karatan tanpa rasa bersalah malah bikin ladang cuan. Siap, gacor Kang. Apa itu recall? Dasar lemah. Kalau yang belum tahu, ini adalah Lancelot ya. Lancelot itu anti recall karena dia bisa sing secara cepat kayak menghilang gitu. Dan ini klarifikasi kemarin itu yang sangat disayangkan, kenapa dia pakai topeng dan terkesan kayak pengen nggak tahu ini siapa, takut dihujat secara pribadi lah mungkin ya. Dan ini kemungkinan penyebab spakbor teman-teman mereng. Dan seperti yang sudah saya katakan di awal, kalau memang bukan dari kicenya atau dari pengirimannya yang ternyata bermasalah, mungkin dari Honda sendiri bisa memutuskan kontrak dengan mereka saja yang kurang berhati-hati dalam pengiriman, karena yang rugi juga Honda dan masyarakat. Dan ini beberapa usaha yang dilakukan oleh owner rangka ESAF, yakni mengecat atau memberi anti karat. Untuk pembelian anti karat saya sudah cantumkan link di deskripsi ya. Dan akhirnya kita sampai di kesimpulan dan penutup pada video ini. Saran pertama dan kesimpulan pertama yang saya simpulkan adalah teman-teman harus rajin merawat rangka. Meskipun ini hal baru di dunia otomotif, tetapi seyogyanya teman-teman merawat rangka untuk kondisi dewasa ini. Karena memang kemungkinan terjadi penurunan kualitas baik dari segi pengecatan maupun dari segi bahan
pada motor rangka ESAV ini. Dan kabar gembira untuk teman-teman yang sekarang menonton, sekarang kan tanggal 27, besok tanggal 28 pemerintah itu memanggil pihak AHM untuk mengklarifikasi seputar motor rangka ESAV ini yang patah karena Honda memegang 80% pangsa pasar di Indonesia, dan jika ini terjadi secara masif, kemungkinan keselamatan masyarakat Indonesia akan cukup terancam karena motor itu tidak digunakan hanya untuk pelan ya. Kadang ada yang memakai motor itu untuk jauh ya, dan keselamatan sangat penting sekali. Seperti yang saya temukan ini, mungkin ini memang beda ya, tapi ini bisa menggambarkan, ini memang rangka Vario bohlam yang masih tubular, tapi ini mungkin bisa menggambarkan bahwa keselamatan pada rangka itu sangat penting, karena nggak lucu kalau tiba-tiba lagi jalan cepat dan rangka patah, seperti salah satu di komentar ini yang saya temukan. Jadi ada kecelakaan yang merenggut nyawa seseorang di daerah Jakarta Utara yang kemungkinan disebabkan oleh patahnya rangka pada motor Honda ini, Honda Vario ya itu, tapi tidak jelas Vario apa. Dan seyogyanya pihak AHM tolong mendengar ini, karena keselamatan konsumen Anda, barang orang yang membeli barang Anda loh ini ya. Kalau nggak ada mereka, mungkin produksi Anda tuh udah berhenti dari jauh-jauh hari. Oke, sampai di sini saja pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada teman-teman yang tersinggung mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di pembahasan selanjutnya.